Di rumah Tutur, masih di rumah Tutur, Tutur masih syok saat Wangsit tiba-tiba saja menghampirinya. Ya, Tutur mengucak-ngucak mata, mengira ini pasti mimpi. Tidak mungkin malam-malam begini Wangsit datang ke rumahnya. Apalagi Wangsit tahu jika Tutur sudah tak mau ikut dengannya. Ya, meskipun itu tidak sungguh-sungguh. Namun mustahil, Mas Wangsit gantengnya itu ke sini. Apalagi sebelumnya Wangsit sudah pasrah jika Tutur tak mau ikut. Ini pasti mimpi. Kalau tidak, genderuwo yang masuk ke rumahnya menyamar sebagai Wangsit. Tutur menepuk-nepuk pipinya, dan Wangsit sendiri masih terdiam tersenyum dan menahan tawanya, sembari bersandar di dinding melihat kelakuan Tutur yang lucu. Dan Tutur mencubit tangannya sendiri, sembari masih menggenggam batu. Dan karena tak percaya dan mengira jika sosok yang di depannya saat ini adalah dedemit atau lelembut, Tutur melemparkan batu itu pada muka Wangsit. Minggat kon, demetalas, bruk. Oh, Tur, kok mas dilempar sih? Seketika Tutur panik saat kepala Wangsit tersungkur, merosot dari dinding sampai jatuh terduduk akibat hantaman keras batu dan terluka sampai beset dan lecet. Suara motor Mas Jar datang. Wangsit, kok gak bilang-bilang mau datang? Loh, Wang, kenapa? Tur, kenapa Mas Wangsitnya? Tutur panik. Gak apa-apa Mbak, barusan. Seketika Mbak Tutut melihat batu yang tergeletak di samping Wangsit. Ini pasti kamu ya Tur. Kamu lempar batu sama Wangsit ya? Ayo minta maaf. Gak apa-apa Mbak, mungkin tadi Tutur ngira Wangsit maling. Soalnya Wangsit diam-diam. Gak masuk akal. Orang Mas tahu sendiri, batu itu udah dibalikin sama Wangsit. Pasti kalian berantem dan Tutur marah, pasti ngelempar. Tur, minta maaf. Gak boleh gitu sama Mas Wangsit. Mas Wangsit udah jauh-jauh loh, malam-malam gini baru sampai. Tutur diam dan malah cuek kembali melipat dan merapikan baju serikaannya. Maaf ya Wang. Duduk dulu Wang, tak buatin kopi. Makasih Mbak. Tur, ambil dulu kapas sama obat. Obati dulu Mas Wangsit. Ayo tanggung jawab. Mbak gak ngajarin kamu seperti ini. Tur, tinggalin dulu setrikaannya. Urusi dulu Mas Wangsitmu. Tur, budak kupingmu. Seketika Tutur tak berani melawan Mbak Tutut, Tutur langsung masuk kamar mencari kapas, tisu, dan obat antiseptik. Lalu menghampiri Wangsit dan duduk di sampingnya. Wangsit tersenyum, namun Tutur cemberut dan masih ngambek. Wang, bentar. Mas ada singkong, tak goreng dulu. Gak usah repot-repot Mas. Enggak, Wong singkong nyabut sendiri kok. Ya, Mas Jar pun pergi ke belakang meninggalkan Tutur yang kini berduaan bersama Wangsit. Dan Tutur sedikit gugup antara senang dan sebal menjadi satu. Namun meski sebal, Tutur merasa kasihan juga setelah melihat luka menganga dan mulai merah kebiruan di kepala Wangsit. Ternyata yang ada di depannya saat ini beneran Wangsit, bukan dedemit. Pelan Tur. Kenceng amat tekennya. Perih lagi. Kamu masih marah ya sama Mas? Tutur diam. Maafin Mas ya. Udah, Tutur maafin kok. Ucap Tutur merunduk. Kalau udah maafin, kenapa gak mau ikut Mas lagi? Tutur tetap menggeleng. Iya, kenapa? Wang, ini kopinya. Ucap Mbak Tutut datang. Iya Mbak, makasih. Ucap Wangsit, dan Tutur beranjak membawa kembali kotak obat ke kamarnya, lalu kembali melipat dan membereskan setrikaan. Wang, ayo singkongnya. Wah, suwun Mas. Ucap Wangsit mengambil singkong sembari memperhatikan Tutur yang cuek padanya. Kamu naik motor sendirian, Wang? Iya Mbak. Berangkat jam berapa tadi? Jam 4 sore tadi. Ya ampun, ini jam 9. 5 jam motoran, gak kehujanan. Soalnya tadi Mbak aja periksa kandungan hujan. Hujan sih, deres. Tapi ya berhenti-berhenti. Kalau nggak hujan, paling 3 jam nyampe Mbak. Tuh, Tur, dengerin tuh. Bela-belain kamu ninggalin warung buat jemput kamu. Tur. Mbak, biarin aja. Ucap Wangsit tak mau Tutur tertekan. Sabar Tut. Ucap Mas Jar menenangkan dan mengelus pundak istrinya. Dan Tutur yang selesai beres-beres itu kini masuk ke kamarnya dan menutup pintu. Tur, loh kok malah singitan ning kamar?
Ana uang iki lho, ra sopan. Mbak, biarin aja. Wangsit gak apa-apa kok. Nanti Wangsit ngomong lagi. Maaf ya, Wang. Gak apa-apa. Warung siapa yang jaga, Wang? Ada jember, Mbak. Tak suruh buka sampai sore aja sehari ini. Aduh, jadi gak enak. Gak apa-apa. Susah emang tuh anak. Ya, Wangsit, Mbak Tutut, dan Mas Jar kini ngobrol bertiga. Sedangkan Tutur sendiri lebih memilih mengurung diri di kamar. Dan saking asiknya ngobrol, sampai tak terasa waktu menunjukkan pukul 11 malam. Mbak, wis bengi, aku tak balik sih. Emang mau langsung balik ke warung, malam-malam kayak gini loh. Besok pagi kayaknya Mbak, ngantuk. Tidur sini aja sama Tutur. Coba tak rayu dulu anaknya, mau apa enggak? Kalau enggak mau, aku tidur di rumah aja. Lagian rumah tetap bersih terawat. Karena kata Pak D, Tutur juga ikut bantu-bantu nyapu. Iya, aku juga enggak tahu. Pagi kan habis balik dari warung kamu, sorenya meski dalam keadaan marah tapi tetap aja nyapuin halaman rumahmu. Tur, buka pintunya. Kok dikunci? Pas mau masuk. Mas boleh nggak numpang tidur di sini? Tutur tak menyaut. Tur, buka pintunya. Mas Wangsit mau numpang tidur itu loh. Buka le. Tutur tetap diam. Tur, Mas mau ngomong. Bentar aja. Besok pagi-pagi, Mas langsung pulang ke warung soalnya. Kalau Tutur nggak mau ikut, nggak apa-apa. Tapi izinin Mas numpang tidur ya. Malam ini aja. Atau kalau nggak, Mas pengen ngobrol bentar deh. Tok tok tok. Tur, buka nggak? Sabar Tut, ucap Mas Jar lagi-lagi menenangkan istrinya. Tur, kamu udah tidur ya? Ya sudah Mbak, mungkin dia udah tidur. Gak mungkin, sengaja dia. Shh, biarin aja Mbak, Wangsit pulang aja Mbak. Ya sudah, tinggalin aja. Percuma angel. Tur, Mas pulang ya. Ya, Wangsit pun pulang ke rumahnya sendiri yang tepat di seberang jalan, di depan rumah Tutur. Dan Tutur sendiri diam-diam mengintip dari tirai jendelanya. Dan begitu Wangsit hendak menyeberang dan menoleh ke jendela Tutur, Tutur seketika sembunyi dan menutup tubuhnya dengan selimut. Lalu Tutur tiba-tiba keluar kamar. Tutur diam, namun tiba-tiba mengambil batu yang masih tergeletak di lantai yang sengaja ditinggal oleh Wangsit. Lalu kemudian kembali masuk ke kamarnya yang membuat Mbak Tutut yang melihatnya geleng-geleng. Arek gendeng, jangan gitu. Gitu-gitu adikmu, kasihan. Iya sih Mas. Di rumah Wangsit sendiri, Wangsit belum bisa tidur. Entah kenapa Wangsit masih memikirkan Tutur. Wangsit mencoba mengintip kamar Tutur dari jendela kamarnya sendiri. Dan lampu kamar Tutur sudah gelap. Pasti Tutur sudah tidur. Dan ketika Wangsit sedang cemas, HP-nya tiba-tiba saja berbunyi. Jeber mengecatnya. Mas beneran besok pagi kan pulangnya? Iya, Mas usahain besok. Kenapa sih? Baru ditinggal bentar aja udah panik. Bukan gitu, aku takut sama Jenong. Mas sih malah nyuruh dia nemenin aku, bikin aku makin takut. Lah takut kenapa? Emangnya dia nyolong? Bukan. Lah terus? Susah jelasinnya. Tinggal jelasin aja apanya yang susah. Pokoknya besok Mas harus pulang. Aneh. Ya, Wangsit yang mulai terasa lelah akibat perjalanan yang cukup panjang itu kini mematikan lampu dan mulai rebahan dan memejamkan matanya yang mulai mengantuk. Dan baru saja memejamkan mata, tok tok tok. Suara pintu terketuk. Wangsit mengintip dari jendela kamar. Begitu senangnya Wangsit ketika melihat Tutur sedang berdiri merunduk di depan pintu rumahnya. Wangsit yang senang itu seketika keluar kamar dan membuka pintu rumahnya. Cekrek. Tur, kamu belum tidur? Tutur, gak bisa tidur. Tutur, mau tidur sama Mas Wangsit. Apa boleh? Tentu saja. Ayo masuk, sudah malam. Makasih Mas, ucap Tutur. Lalu Wangsit merangkul pundaknya dan membawanya masuk kamar. Sini, deket Mas. Ini bantalmu. Ya, keduanya pun kini tidur bersama dan saling berhadapan. Namun Tutur tetap saja malu-malu, tak berani menatap Wangsit. Ada apa, Tur?
Apa yang membuatmu tiba-tiba kesini? Tutur diam. Kamu kangen kan sebenarnya sama Mas? Tutur mengangguk. Besok jadi kan ikut Mas? Tutur takut. Takut apa, Tur? Katakan sejujurnya sama Mas. Tutur, sebenarnya Tutur. Tutur kenapa? Tutur malu. Gak usah malu, katakan. Tutur takut Mas marah kalau Mas tahu sesuatu. Katakan, apa sesuatu itu? Mas janji, Mas gak marah. Tutur menggeleng. Tur, ayo jujur sama Mas. Tutur diam. Ya sudah, kalau kamu gak mau jujur, Mas yang akan jujur. Tur, sejujurnya Mas tahu semuanya. Mas tahu kamu suka sama Mas. Suka yang tidak wajar. Mas juga tahu apa yang kamu lakukan ketika Mas sedang tidur. Dan Mas juga tahu apa yang kamu lakukan ketika kamu mencuci baju Mas. Kamu mencium dan menjilati celana dalam Mas kan? Dek. Seketika Tutur gemetar, cemas dan gelisah. Nafasnya tak teratur, matanya seakan ingin loncat. Mas tahu semua? Mas tahu dan terkejut melihatnya. Maafin Tutur, Tutur salah, tapi Tutur sayang sama Mas. Iya, Mas tahu. Tapi kita sama-sama laki-laki. Kita tidak boleh seperti itu. Itu dilarang, Tur. Kamu tahu kan? Tutur mengangguk. Laki-laki kodratnya harus sama perempuan. Kalau kamu suka sama Mas, itu menyalahi kodrat. Jujur, Mas gak pengen kamu kayak gini. Mas pengen kamu jadi lebih baik lagi, bukan semakin buruk. Tutur menangis sesegukan. Tur, Mas sayang sama kamu, tapi maaf, Mas gak bisa menyayangimu dengan cara yang tidak wajar. Mas udah nganggap kamu seperti adik Mas. Jadi Mas minta maaf ya, kalau Mas gak bisa menjadi seperti yang kamu mau. Dan kalau kamu memang sayang sama Mas, tunjukkan kalau kamu bisa jadi lebih baik. Jadilah laki-laki sejati, meskipun dengan kekuranganmu. Mas yakin, suatu saat kamu pasti bisa kembali ke kodratmu. Kamu harus belajar membuang perasaanmu pada Mas. Pelan-pelan. Tapi tidak akan ada perempuan yang mau sama orang goblok dan idiot kayak aku, Mas. Jangankan perempuan, laki-laki saja tidak ada yang mau berteman denganku. Cuma Mas dari dulu yang mau mengajakku bermain. Tutur sayang Mas Wangsit. Mas juga sayang sama Tutur. Tapi Tutur semakin lama akan semakin dewasa. Dan Mas yakin, seiring bertambahnya usia, setiap harinya kamu akan belajar. Dan dengan ikut Mas, kamu akan bertemu bermacam-macam orang. Dan Mas yakin, kamu akan berubah jadi lebih baik. Asalkan dengan niat. Tutur ngerti kan maksud Mas? Tutur mengangguk. Jadi, mulai malam ini, Tutur harus mulai belajar ya. Nyoba ilangin perasaan Tutur sama Mas. Janji. Tutur gak janji, tapi Tutur akan usahakan. Tapi kalau Tutur gak bisa, apa Mas akan mengusir Tutur lagi? Tutur janji, Tutur gak akan kurang ajar lagi. Sekalipun perasaan Tutur gak akan hilang sama Mas, Tutur akan jaga sikap Tutur sesama Mas. Ya sudah, Mas gak akan ngusir kamu. Mas gak akan mulangin kamu. Tapi benar ya, kamu jangan kurang ajar sama Mas. Iya, janji, ucap Tutur seketika memberi jarak dan menjauh dari Wangsit. Tur, jangan minggir-minggir. Kalau kamu jatuh gimana? Sini, dekat Mas. Tutur kan sudah janji nggak kurang ajar sama Mas. Wangsit yang gemas itu seketika menarik Tutur hingga kemudian Mas. Tutur terkejut saat Wangsit memeluknya. Cuma sekedar meluk seperti ini, Mas masih bisa toleransi. Bukankah dari dulu kita sering tidur pelukan? Kan kamu adik Mas, wajar kakak adik berpelukan. Paham? Tutur mengangguk tersenyum. Dah, tidur. Tutur pun senang dan lega.
Keduanya pun terlelap bersama. Di warung Wangsit sendiri, malam ini Jeber dan Jenong baru saja pulang dari kafe. Waktu menunjukkan pukul 12 malam. Suasana jalanan tampak sepi ketika melewati jalanan desa yang dikelilingi hutan pinus. Dan motor Jenong melewati pemakaman. Namun bukan hantu yang ditakutkan Jeber, melainkan takut jika kejadian semalam terulang lagi. Jujur, meskipun Jeber mengakui jika memang hisapan Jenong begitu nikmat, namun Jeber ada rasa malu dan sedikit menyesal. Namun jika diingat-ingat lagi, kadang ada rasa ingin merasakan lagi, namun gengsi. Jeber juga takut. Jika dia melakukannya lagi, itu artinya dia sudah ternoda dan bukan lagi lelaki sejati. Ber, menengai, nyopo toh? Gak apa-apa, gak mungkin, pasti ada yang dipikirin, ngaku aja. Iya, mikirin Mas Wangsit, takut lama-lama pulangnya, aku sendirian. Kan ada aku yang nemenin. Lah, kamu nemeninnya cuma malam kok, pagi siang sore ya markirin, aku capek sendiri. Kan kata Mas Wangsit, kalau emang gak sanggup, tutup aja. Eman-eman toh, sayang, sehari gak jualan aja rugi. Wih, keren. Aku baru kali ini lihat karyawan atau buruh yang gak seneng warungnya tutup dan masih mikirin penjualan bosnya. Karena di mana-mana yang namanya karyawan itu maunya bisa libur, cuti lah, biar bisa istirahat, healing, jalan-jalan. Iya sih, tapi lihat-lihat dulu bosnya. Aku tuh kasihan sama Mas Wangsit. Mas Wangsit udah kayak kakakku sendiri. Dia gak pernah memperlakukanku seperti buruh. Udah dapat gaji lumayan jika dibandingkan kerja di pabrik dulu. Makan tidur bebas, suka kasih bonus, suka ngajak jalan, ngajak keluar makan. Pokoknya perhatian, gak pelit. Jadi aku ya kasihan toh sama dia. Lagian libur juga mau kemana, pacar gak punya. Pulang ke rumah juga serasa gak punya rumah, serasa gak punya keluarga. Keluargaku ya cuma Mas Wangsit. Itulah kenapa aku juga sama mikirin Mas Wangsit. Salut deh. Aku jadi bangga dan kagum sama kamu. Udah ganteng, bibirnya seksi, Jeber, rajin. Sayang bukan pacarku. Mulai. Ber, opo meneh. Jangan jatuh cinta ya sama Mas Wangsit. Aku cemburu. Dek. Gendeng kon. Mas Wangsit itu udah aku anggap masku. Dan Mas Wangsit udah nganggap aku adiknya juga. Keluarga. Mas Wangsit juga menganggap Tutur adiknya. Tapi Tutur jatuh cinta sama Mas Wangsit. Kok aku mbok padakne karo Tutur yang pekok itu? Aku masih waras. Tutur kan gak waras. Ya jangan disamain blok. Tapi cinta itu bisa merubah orang. Dari waras jadi gak waras. Bahkan bisa gila. Yo gendengo dewe, ojo ngajak-ngajak. Ber, apa lagi sih? Mau main game lagi nggak? Nggak. Yakin? Ya udah. Awas kamu macem-macem. Aku mau langsung tidur habis ini. Besok harus bangun pagi ke pasar. Kan besok tak temenin. Ya makanya jangan ganggu aku. Soalnya biar nggak kesiangan. Iya, nah sampai. Aku kamar mandi dulu. Buruan gantian, aku juga kebelet pipis. Mau pipis bareng tah? Gendeng. Ya, Jeber pun masuk warung dulu. Sembari menunggu Jenong kembali, Jeber mengecek kembali nota-nota belanjaan yang nantinya dilaporkan pada Wangsit. Dan tak lama kemudian Jenong pun kembali. Dan ketika kembali, Jeber heran ketika melihat Jenong basah dan harum sabun mandi miliknya. Kamu habis mandi malam-malam gini? Iya, gerah. Pakai sabun cairmu, harum banget. Pasti makainya banyak. Diko. Aduh, kebelet kencing. Ya, Jeber pun buru-buru masuk ke kamar mandi untuk pipis. Dan Jeber curiga karena aroma kamar mandi begitu harum semerbak. Dan benar saja, Jeber kesal saat sabun cairnya tinggal setengah botol. Bangkel aku, sebel. Banyak banget pakai sabunnya. Aku aja ngirit-ngirit makainya. Gini dah kebiasaan pakai sabun batangan. Sekali pakai sabun cair, ngabisin. Ya, setelah cebok, Jeber pun yang ngantuk itu buru-buru masuk ke warung. Dan begitu Jeber masuk kamar, jabang bayi, ngapain kamu? Kok cuma pakai CD? Panas. Panas apa nih? Iki ning ngisor Gunung Semeru, ademe pol. Aku aja mau pakai jaket, selimutan tebel.
Ya kalau kamu mau pakai jaket ya pakai aja, orang aku panas, ucap Jenong sembari sibuk mengecat seseorang. Ah terserah, sakarepmu, ucap Jeber rebahan di samping Jenong. Jeber memejamkan mata, namun meski ngantuk, Jeber kepo dan penasaran dengan siapa Jenong chattingan dan terlihat serius sekali dan tertawa cekikikan sampai tumben tak menggoda Jeber dan cuek padanya. Hah, so sweet. Berisik. Apaan sih? Kalau ngantuk ya tidur aja. Ya gimana bisa tidur kalau kamu berisik? Ganggu aja. Kamu chattingan sama siapa sih? Ada deh. Seketika Jeber teringat siang tadi saat Jenong membantu melayani pembeli saat sedang ramai. Ada seorang cowok yang meminta nomor Jenong. Ya sudah dipastikan cowok tadi sejenis umbi-umbian sama seperti Jenong. Duh, berisik. Sana, tidur di luar. Kalau perlu, sekalian pulang ke rumahmu. Ganggu aja. Iya, aku turunin kloso, ucap Jenong kesal saat Jeber mengusirnya. Jenong pun keluar kamar dan lanjut chattingan dengan kenalannya, mengabaikan Jeber yang sendirian di kamar. Di rumah Wangsit sendiri, Wangsit terbangun. Itu karena merasakan suatu pergerakan dan merasa takut Tutur berbuat kurang ajar lagi. Wangsit pun membuka mata. Namun begitu membuka mata, Tutur tiba-tiba saja berdiri di depan pintu kamar. Tutur, mau kemana? Tutur haus mas, mau pulang dulu, minum. Kan di sini nggak ada air. Gak usah pulang, mas ada air mineral di tas. Ini ada yang masih utuh. Ambil, minum. Tutur pun kembali naik ke ranjang dan meminum air mineral dari tas Wangsit. Mas kira kamu mau ninggalin mas sendirian. Tutur biasa terbangun dan haus mas. Iya, mas ingat. Dulu kamu juga sering bangun malam, cuma mau minum aja. Ya udah, ayo tidur lagi, mas masih ngantuk. Iya mas. Ya, Tutur pun tidur membelakangi Wangsit. Namun Wangsit yang dingin itu kembali memeluk Tutur. Tutur amat bahagia malam ini. Meski tak ada harapan berbuat lebih, namun begini saja sudah membuat Tutur senang dan keduanya pun kembali tidur. Di warung Wangsit sendiri, Jeber terbangun akibat sayup-sayup mendengar percakapan Jenong dari dalam kamar. Ya, Jenong terdengar sedang mengobrol lewat telepon. Dan lambat laun, ketika Jeber mengguping, obrolan itu semakin terdengar jorok dan semakin mengganggu tidur Jeber. Apalagi di sela-sela obrolan keduanya, Jenong terdengar mendesah. Entah apa yang mereka bahas. Tapi samar-samar, Jeber mendengar desahan keduanya. Semakin lama, suara desahan Jenong semakin menyiksa saja. Jeber yang penasaran itu membuka selimutnya dan beranjak dari tempat tidurnya. Lalu berjalan pelan-pelan dan begitu Jeber mengintip dari balik kamar. Maaf, biasanya aku pakai dildo. Tapi karena aku tidak sedang di rumah dan menginap di rumah teman, aku pakai timun. Kenapa nggak kamu pakai temanmu saja? Ah, susah. Kalau aku di sana, jangan tanya. Sudah aku buahi kamu. Aku sudah nggak sabar mencicipi lubangmu, Nong. Kita harus agendakan segera. Agak lebih dalam, Nong. Cabut, kembang kempiskan. Seksi. Betapa bodohnya temanmu itu. Nganggurin lubang silit yang terlihat legit menggigit itu. Cuih. Aku ludahi itu lubang dari sini. Cuih. Bajingan konong. Jeber terkejut ketika melihat Jenong dengan timun yang pasti hasil nyolong di kulkas, di mana timun itu biasanya dipakai buat rujak lontong. Timun itu malah dipakai buat ngecocol bool. Timun itu benar-benar menancap full di lubang yang seperti tak muat menampungnya. Tak hanya nyolong timun aja, tapi terlihat minyak goreng juga di samping Jenong, yang saat ini ia oleskan ke timun dan lubangnya. Dan benar saja, timun itu masuk dengan tanpa hambatan dan berhasil menyogrok-nyogrok lubang tempat keluarnya kotoran manusia itu. Jeber benar-benar tak menyangka. Jeber benar-benar kesal. Benar-benar gak sopan dan kurang ajar. Tak hanya marah, Jeber juga bergairah tatkala timun itu keluar masuk yang membuat ekspresi Jenong begitu menggoda. Desahannya begitu seksi, padahal dia seorang laki-laki.
Desahannya lebih merdu daripada desahan cewek-cewek Jepang yang biasa Jeber tonton saat nonton bokep. Bahkan lebih merdu dari penyanyi dangdut. Itu karena desahan Jenong bernada dan bercengkok. Dan entah mengapa, lagi-lagi Jeber terpancing. Jeber yang kesal bercampur horny itu tiba-tiba menurunkan celana dan CD-nya, menggenggam dan mengelus batangnya sembari keluar dari dalam kamar yang membuat Jenong seketika panik saat Jeber menghampirinya dalam kondisi yang tak disangka-sangka. Kurang ajar kon, Ber, ngapain kamu nyolong timun ha? Pakai minyak goreng lagi, mau digoreng bolmu ha? Sekalian tak kasih tepung, mau tak goreng jadi bool crispy ha? Bajingan kon. Ber, aku bisa jelasin. Ini udah biasa aku lakuin. Hanya saja aku salah tempat. Kurang ajar kamu ya. Dasar homo bajingan. Homo kayak kamu harus dikasih pelajaran. Ber, seketika Jenong shock saat Jeber tiba-tiba saja mencabut timun dari tancapan lubangnya dan membuangnya ke lantai. Dan dengan ekspresi marah tanpa mematikan visi Jenong yang masih berlangsung itu, Jeber mewarning cowok yang masih mengocok di layar itu sembari menunjuknya. Rungokno kupingmu, bukaan mripatmu, eling-eling neng utakmu, ojo ganggu-ganggu Jenong maneng. Jenong, wekku, aduh-aduh. Jeber seketika mengangkat kedua paha Jenong, kemudian memposisikan tepat di layar HP, hingga kemudian Ber, Nong, desan Jeber yang kini akhirnya mau tak mau menikmati lubang Jenong. Persetan dengan image pria sejati, Jeber sudah tak bisa mempertahankannya. Jeber benar-benar tergoda dan benar saja kini terhanyut dalam cangkraman daging hangat tukang parkir yang selama ini mengejar-ngejarnya. Dan malam ini akhirnya masuk juga, dan Jeber sengaja menunjukkan pemandangan Jeber yang sedang asik menggenjot itu kepada homo yang sedang berusaha mendekati Jenong. Namun bukannya si homo itu memutus visinya, homo itu malah semakin kencang mengocok kemaluannya memperhatikan adegan Jeber mengebor lubang sempit Jenong. Benar-benar tak tahu malu. Jenong sendiri entah mengapa tak bersuara, bahkan desahannya tiba-tiba saja menghilang dan mode senyap. Meski nafasnya terdengar tak beraturan. Bukan karena tak menikmati, justru Jenong sedang menghayati setiap inci ketika daging mentah nan panjang itu tenggelam keluar masuk memanjakannya. Jenong diam karena terharu dan masih tak percaya bisa merasakan batang lelaki cerewet dan munafik yang malam ini bisa ia kuasai. Jenong pun menatap Jeber yang mulai berkeringat di atasnya dan juga menatap Jenong. Lalu Jenong tersenyum melingkarkan kedua tangannya memeluk Jeber dan perlahan-lahan kini mulai mengangkat pinggangnya naik turun dan bergoyang ke kanan dan ke kiri mengikuti setiap alunan dan hentakan-hentakan kenikmatan yang Jeber berikan. Tanpa keduanya sadari jika video call cowok tadi sudah berakhir, bukan karena cemburu, tapi karena cowok tadi sudah cerot duluan. Saking tak tahannya melihat view dua pantat yang saling topang menopang membelakangi layar itu, sehingga membuat cowok itu tak tahan dan langsung muncrat. Nong, kenapa Ber? Penaknya gak ketulung. Kamu bisa memakainya kapanpun kamu mau Ber. Tenanan. Iya. Tapi aku mau pacaran Nong. Jenong sempat terdiam dan berpikir sejenak. Lalu kemudian tersenyum sembari mengelus dada Jeber yang masih menggejotnya. Gak apa-apa. Yang penting kita sama-sama enak. Enak kan? Jeber mengangguk. Cabut Ber. Lagi enak kok disuruh nyabut. Mau enak lagi gak? Mau. Emang kenapa? Makanya cabut dulu. Oke. Jenong mendorong Jeber hingga tergeletak. Lalu kemudian menaiki tubuhnya, meraih batang panjangnya, dan memasukkannya ke lubangnya. Mancep tenan cuk. Jenong hanya tersenyum mendengar racauan Jeber. Semakin meracau, semakin Jenong semangat dan kini mengulek batang panjang Jeber yang membuat Jeber jadi meremelek. Kamu pikir kamu aja yang bisa ngulek rujak lontong? Aku juga bisa ngulek. Tapi ngulek lontong kamu asli sedep, lebih kencang lagi nguleknya Nong. Aduh, kamu apain Nong? Ngilu-ngilu enak. Aku remes-remes. Ampun Nong, ampun pokoknya.
Akhirnya aku bisa buat kamu minta ampun juga. Aku Nong. Plok plok. Bunyi-bunyi cinta terdengar di antara keduanya saat Jeber menaik turunkan pinggangnya, menghentak-hentakkan Jenong dari bawah sampai tubuh Jenong yang membelakangi Jeber itu terpental-pental terbang ke atas. Namun meski terpental-pental, batang itu sama sekali tak keluar dan masih tertancap sempurna saking panjangnya batang Jeber. Meski di kaki gunung, namun keduanya tak merasakan dingin karena butir-butir keringat keduanya semakin mengucur, membasahi klosok atau tikar di warung. Sempit-sempit hangat. Ber, cabut. Masih enak Nong. Plok, plok, plok. Aku mau ditunggingin Ber, dijamin lebih enak lagi. Kita main kuda-kudaan. Ah, ide yang bagus. Ya, Jeber mencabutnya. Lalu Jenong ganti posisi dong. Kini posisi dogi. Jujur, Jeber terdiam sejenak sembari menyentuh pipi bokong Jenong yang ternyata montok juga. Jeber yang gemas itu seketika menempuknya, lalu mengarahkan kembali ke lubang itu dan mencoba masuk. Namun sedikit seret. Minyak lagi Ber. Bless. Ablas. Wow, licin-licin enak. Sama Ber. Terus Ber. Sogrok-sogrok Ber. Obok-obok, colok-colok. Lakukan sepuasmu. Tak sogrok-sogrok sampai dobol rasa noni. Enak Ber. Aku heran. Kamu ngapain pakai minyak goreng? Kenapa nggak pakai hand body-nya Mas Wangsit aja? Kalau di rumahku sendiri, aku sudah pakai pelicin khusus. Kalau kayak gini, bangkrut. Minyak goreng harusnya pakai goreng, malah pakai bool. Sumpah boolmu enak cuk. Nikmati Ber. Bekku enak gak? Terenak, terdowo yang pernah aku rasakan. Jeru. Coba ngomong neh. Jeru. Asu enak tenan Nong. Iso-iso sak bendino aku njaluk jatah. Gak apa-apa. Aku bersedia. Tiap hari, tiap menit, tiap detik menerima sogrokanmu Ber. Sakit. Enak. Iki aman kan Nong? Gak metu tai kan? Aman kok, wis tak buak. Barusan dicabut. Gak keluar tai kan? Ya kali aja kepesing. Awas kon yo, nek dicabut kepesing, tak jejer neling cangkemmu nek sampai metu. Ora aman. Sedepe ra umum. Kamu kuat banget Ber. Jadi makin sayang. Rapel tuh alias nempel langsung metu. Padahal baru pemula. Cari sopo? Asli ini kudu metu ket mau. Aslinya udah pengen keluar dari tadi. Tapi kok yo eman-eman masih menikmati-nikmatnya disedot-sedot, dikenyot-kenyot bolonganmu Nong. Melotrot-melotrot dah. Prot. Iso muni silitmu. Iso lah, tergantung yang genjot. Semakin enak genjotannya, semakin dalam memompanya, semakin nyaring bunyi prot-protnya. Bunyi terindah dalam bercinta. Berarti aku pinter ngejote, pinter ngompone. Nggak cuma pinter, tapi punyamu itu loh, dowo. Ibarat ilmu daya dan tekanan, semakin besar tekanannya, semakin banyak menghasilkan udara bercampur cairan, sehingga menghasilkan bunyi prot-prot-prot. Ini mau ngencot, apa belajar fisika? Ber, suwun ya, aku bisa merasakan enaknya manukmu. Podo-podo, aku juga merasakan silitmu, enak puol. Gak nyongko aku, silite wong lanang enak juga. Emang kamu pernah merasain cewek? Ya enggak sih, pengen nyoba juga, tapi takut hamil. Sama aja kok, enakan aku. Dih, pede. Emang kenyataan, kalau enggak mungkin kamu meremelek kayak gini. Hah, iya ya. Sedep Nong. Kamu jepit ya? Iya, pantes sakit enak. Ber. Apa Nong? Enak banget ini. Jangan diajak ngobrol terus, aku lagi ngerasain diempot-empot. Jangan coba-coba celupin manukmu yang dowo ini ke silit yang lain ya. Cukup ke silitku aja. Gak janji. Ber. Yo. Janji? Tapi kamu juga harus janji. Jangan biarkan manuk lain masuk ke silitmu. Cuma aku yang boleh masuk. Iya sayang. Aku peris nih. Kamu kuat banget Ber. Hebat. Tapi kayaknya aku udah gak kuat deh. Jangan Ber. Jangan berhenti. Genjot aku sampai pagi. Ngawur. Aku harus ke pasar subuh-subuh cok. Libur aja Ber sekali-kali daripada dengkulmu keropos. Gak bisa Nong. Besok aku harus ke pasar. Lagi pula salahmu sendiri. Pakai meres-meres segala.
semakin diperes, semakin ada yang mau keluar. Iyo, iki wis mulai kroso. Biasane nek cepet-cepet tondone arep metu. Ora salah maneh. Ditokno ning endi iki? Wis ra tahan. Ning jero Ber. Metengi aku Ber, metengi. Truk. Bruk. Seketika keduanya ambruk saling tindih dengan batang yang masih menancap. Tak cabut yo. Wedi kok kepesing. Cabut aja, cek sendiri. Desan Jenong saat batang loyo itu keluar beserta lelehan susu kental manis Jeber yang keluar dengan pemandangan lubang yang membuka menutup, mengeluarkan cairan itu. Ada tainya nggak? Gak enek ternyata. Weh, jan penake ra umum nong. Dengkulku gemeter. Koyok ngene tiba rasane. Kenapa? Nyesel? Ora, nakih malah. Jadi masih nggak mau pacaran sama aku? Moh lah. Aku gak mau pacaran. Gini aja udah enak. Dah, aku mau ke kamar mandi dulu. Ucap Jeber menepuk bokong Jenong, lalu pergi ke kamar mandi meninggalkan Jenong yang cemberut kesal karena masih tak mengakui pacar. Jenong yang merasakan sisa-sisa kenikmatan dan lelah akibat sogrokan Jeber itu pun seketika langsung tertidur. Dan beberapa menit kemudian, Jeber kembali dalam keadaan fresh dan habis mandi. Jeber yang melihat Jenong terkulai lemas itu mengambil tisu dan membasahinya dengan air, mengelap bekas cairan Jeber yang mulai mengering di lubangnya, kemudian mengangkat tubuhnya dan meletakkannya di ranjang. Meski tubuh Jeber lebih kurus. Namun jangan salah, Jeber mampu mengangkat tubuh Jenong yang lebih besar darinya. Dan setelah meletakkannya di ranjang, Jeber rebahan di sampingnya dan menatapnya. Jujur, Jeber sangat menikmati permainan hot malam ini, tapi masih ragu jika harus berpacaran dengan laki-laki. Ya meskipun ada rasa kasihan jika melihat Jenong yang sudah lama mengejarnya selama ini. Wah, ya Jeber pun mengantuk. Namun sebelum tidur, ia meletakkan kertas catatan belanjaan beserta uang dan meletakkannya di atas meja agar besok tak kelabakan dan tinggal berangkat. Jeber menyelimuti tubuh Jenong, lalu tak ragu memeluk tubuh yang sudah ia nikmati dan ia cicipi itu, dan menyusul Jenong terlelap. Di rumah Wangsit sendiri, Wangsit kini bangun kesiangan sampai merasa menyesal karena kebabas subuhan. Dan begitu bangun, Tutur sudah tak ada di sampingnya. Namun Wangsit mendengar suara orang menyapu di halaman rumahnya. Dan begitu Wangsit mengintip dari jendela, seketika Wangsit melihat Tutur sudah rajin pagi-pagi menyapu halaman. Wangsit seketika berlari menghampirinya. Tur, udah bangun mas? Aku kira kamu kemana? Tutur, tadi habis nyapu-nyapu rumah mas sama halaman. Tadi Pak Demisnari kesini, tapi sekarang udah pulang. Oh, kamu gak usah repot nyapu halaman. Kan sudah ada Pak D yang beres-beres rumah selama ini. Gak apa-apa mas, sudah biasa. Tur, kamu sudah siap-siap? Sudah mas, tapi kita sarapan dulu ya di rumah Tutur. Wang, udah bangun? Ayo sarapan. Udah ditunggu Mas Jar. Ah iya mbak, makasih. Ayo mas, sarapan bareng, ucap Tutur semangat mengajak. Ya sudah, mas tak mandi sebentar. Iya mas. Bentar mbak, tak mandi dulu. Ya, Tutur pun seketika berlari ke rumahnya sendiri setelah selesai menyapu halaman Wangsit. Lalu masuk ke kamar dan keluar lagi. Loh, mau kemana Tur? Mau ke warung beli kerupuk buat Mas Wangsit. Mas Wangsit kalau makan biasanya harus ada kerupuk. Oh iya mbak, lupa beli kerupuk. Ya udah, uangnya ada. Ada mbak. Ya sudah. Ya, Mbak Tutur akhirnya senang adiknya ceria lagi. Ketika Tutur membeli kerupuk, Wangsit kini datang. Wang, ayo sarapan, ajak Mas Jar. Iya mas, makasih. Loh, mana Tutur? Beli kerupuk. Katanya, ingat Mas Wangsitnya biasanya gak bisa kalau gak sama kerupuk. Seketika Wangsit terkejut dan dibikin kagum dengan sikap Tutur yang begitu perhatian dan mengingat setiap apa yang suka dan yang Wangsit tak suka. Tutur bukan anak idiot, Tutur benar-benar anak yang cerdas luar biasa. Gak cuma ingat kerupuk, tapi sebelum subuh dia udah bangun dan sibuk di dapur sakarepe dhewe. Ya masakin kamu. Ini semua bukan Mbak yang masak, tapi Tutur.
Katanya dia mau masak sendiri buat kamu. Duh, pokoknya gak ada yang lain. Cuma sama kamu nempelnya. Lagi-lagi Wangsit dibuat terkejut dengan pengakuan Mbak Tutut. Kini Wangsit mengerti betapa kecewanya hati Tutur saat Wangsit menyuruhnya pulang. Itu karena betapa besar rasa kasih sayang Tutur padanya. Nanti kalau dia bikin repot Dan nakal, bilang aja sama Mas, nanti Mas Jar jemput lagi. Tutur pernah ngerepotin Mas. Justru dia membantu. Mbak nitip adik Mbak satu-satunya ya Wang. Mbak pasrahkan sama kamu. Wangsit janji akan menjaganya dan mengajarinya mandiri dan lebih baik lagi. Mbak percaya sama kamu. Nah, itu kerupuknya datang, ucap Mas Jar yang membuat Wangsit menoleh. Mas, ini kerupuknya. Cobain dong, suapin. Melempem gak kerupuknya? Kalau melempem, Mas gak mau, ucap Wangsit menggoda. Enggak kok, tukang kerupuknya baru goreng. Cobain Mas. Kriuk. Iya, renyah ternyata. Makasih ya, udah masakin Mas. Tutur mengangguk salting. Di warung Wangsit, Jabang bayi, kawanan, kesiangan lagi. Ini pasti gara-gara semalam lembur sama Jenong. Mana belum ke pasar lagi. Telat dah, gak nutut. Apa aku libur aja ya? Tapi sayang kalau libur. Jenong mana? Apa udah pulang? Kok gak pamit? Kok yang gak bangunin biar aku bisa ke pasar? Waduh, duit di atas meja kemana? Jangan-jangan di laci juga. Gawat. Ya, Jeber pun yang kesal pada dirinya sendiri itu beranjak dari ranjang. Dan begitu keluar kamar, seketika Jeber syok saat melihat belanjaan yang segitu banyaknya berupa sayuran dan bahan-bahan lainnya dengan sejumlah uang di atas nota-nota belanjaan yang menumpuk. Hingga kemudian HP Jeber berbunyi. Jenong mengirimkan pesan. Udah aku belanjain ya. Coba cek apa yang kurang. Aku rasa sih udah lengkap. Kalau merasa ada yang kurang, belanja sendiri. Kembalian sama notanya cek lagi. Aku gak ada korupsi ya. Kalau perlu, cek juga uang di laci. Dan benar saja, semuanya utuh. Total belanja juga sama. Seketika Jeber jadi terharu dan tiba-tiba tersenyum. Kali ini Jenong sukses menjadi pahlawan, bukan pahlawan kesiangan, tapi pahlawan kepagian. Karena subuh-subuh dan dalam keadaan ngantuk selesai dipompa, namun masih sempet-sempetnya kepikiran ke pasar membantunya belanja. Ya, Jeber seketika mengirimkan pesan pada Jenong. Nong, kok ada yang kurang? Apaan? Silit. Jancuk, kok bengi tak wei. Suwun ya.